Assalamualaikum. Halo, hai. Adik-adik kelas 4 SD, mari kita belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Ingat protokol kesehatan, sering cuci tangan pakai sabun, sedia hand sanitizer, tetap jaga jarak, wajib pakai masker. Petunjuk belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. 3. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. 4. Melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Subtema 1. Aku dan cita-citaku. Aku punya cita-cita. Aku ingin menjadi Menjadi apa ya? Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Gambar 1. Aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik murid dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk diaplikasikan ke masyarakat. Gambar 2. Aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Gambar 3. Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati hewan yang sakit dan merawat hewan yang sedang dalam pengawasan. Gambar 4. Aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mencari inspirasi dan ide mengenai materi lukisan dan melukis ide yang telah didapat di kertas atau kanvas. Gambar 5. Aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubung dengan cita-citamu itu. Contoh, cita-citaku ingin menjadi guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik murid dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk diaplikasikan ke masyarakat. Ceritakanlah cita-citamu tersebut kepada teman sebangkumu. Ayo membaca. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah
yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Bacalah teks yang ditemukan Udin berikut. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku di samping merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Ayo berdiskusi. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 sampai 4 siswa. 2. Salah satu anggota kelompok membaca puisi tersebut. Anggota yang lain memerhatikan temannya membaca puisi. 3. Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata tersusun menjadi baris-baris? B. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? C. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. D. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? E. Tunjukkan keteraturan itu. Berikutnya nomor 4. Tuliskan kesimpulan hasil diskusimu pada kolom berikut ini. Ciri-ciri puisi sebagai berikut. 1. Memiliki judul. 2. Terdapat bait yang terdiri dari beberapa kalimat. 3. Menggunakan kata-kata indah. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Contoh bait puisi. Ayo berlatih. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi, kemudian tuliskanlah di tempat yang disediakan. Susunan bait puisiku adalah: guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku. Ku ingin membalas jasamu. Bandingkanlah susunan bait puisimu dengan milik temanmu. Bagaimana pendapatmu? Lani, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Udin, menurutku seharusnya bisa, Lani, asalkan maknanya kurang lebih. Kenapa, Lani? Lani, betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Udin, benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Lani, aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan
agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Udin, wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Lani, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Udin, baiklah Lani. Ayo mengamati. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaanmu di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Gambar kucing, gambar kelinci, gambar ayam. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Ayo membaca. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Sumber IPA kelas 4 SD, Pusbuk 2009. Ayo berdiskusi. 1. Buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas 4-5 siswa. 2. Amatilah gambar hewan-hewan peliharaan berikut. 3. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar tersebut menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan kucing dan ayam. 1. Dimulai dari anak kucing, kucing remaja, kucing dewasa. Berikutnya ayam, dimulai dari telur, lalu anak ayam, ayam remaja, dan ayam dewasa. 4. Buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Tahapan siklus hidup hewan kucing dan ayam sebagai berikut. Siklus hewan adalah rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan.
Siklus hidup hewan kucing. Kucing termasuk hewan vivipar atau melahirkan. Tahapan siklus hewan mulai dari anak hewan, masa remaja, dewasa. Siklus hidup hewan ayam. Ayam termasuk hewan ovipar atau bertelur. Tahapan siklus hewan mulai dari telur, anak ayam, ayam remaja, induk ayam, atau ayam dewasa. Sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran dari Ibu Indriani bermanfaat. Atas perhatiannya, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.